Diana. Sehat selalu. Bisa. Orangnya. Iya, lagi di kos. Iya. Gimana? Info. Bapak, pagi Bapak. Sehat luar biasa. Bapak punya gaya lah, karena bergayanya orang sana. Iya, betul. Salam Bapak. Bro. Ini yang kurang makan. Selamat Pagi. Jawab dulu pertanyaan saya. Kita aliran nggak ngerti sona-sona, Pak. Betul. pagi dan ada dokter yang dari Lando. Beberapa hari ini saya membaca buku tentang coronavirus. Salah satunya dikumpulkan oleh the Centers for Disease Control. Yang kedua, saya membaca beberapa buku antara lain Anatomy of the Spirit, kemudian Heal Your Body, ya. Yang berikut, Death is not the end, Death is liberation. Kemudian ada satu lagi yang ditulis oleh Michael Greger, judulnya How to Survive a Pandemic. Nah, beberapa buku itu mengajak saya untuk hari ini secara istimewa berbicara tentang corona. Ya, walaupun selama ini sudah disinggung, tapi secara khusus kita coba memahami isu corona ini. Karena Surabaya adalah salah satu yang dipandang zona hitam untuk ukuran dunia, tetapi bukan untuk ukuran anggota SKK. Karena itu saya hari ini berbicara khusus tentang corona. Jadi corona ini sebenarnya secara literatur, tentu kita dengar orang-orang ahli yang khusus belajar tentang virus, itu adalah virus. Dan menurut literatur yang saya baca, merupakan hasil mutasi dari virus-virus sebelumnya, seperti MERS, SARS, yang sebelumnya ya virus-virus itu hanya bergaul dengan binatang. Dan mereka melihat tempat mereka hidup adalah binatang. Tapi karena mutasi, katanya menurut buku itu dan menurut banyak orang, dia akhirnya berhubungan dengan manusia. Ya, selama ini kita tidak pernah mendengar jeritan dari beberapa binatang akan virus-virus itu. Tapi manusia menjerit. Nah, kalau manusia menjerit sementara binatang tidak, apakah pantas manusia menempatkan diri sebagai the crown of all creations? Kenapa manusia sampai menjerit? Takut.
Mungkin secara fisiologis, apalagi otak, kita tidak lebih rendah dari binatang. Tapi mungkin secara perilaku, kita lebih rendah dari binatang. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita supaya secara perlahan-lahan kita mengembalikan reputasi manusiawi kita sebagai mahkota cipta dengan otak yang melampaui semua otak binatang. Itu yang pertama. Coba kita renungkan baik-baik. Refleksikan dirimu, ya. Apakah manusia hidup lebih terhormat dari binatang? Kalau kita tidak hidup lebih terhormat dari binatang, pantas saja kita menjerit, takut dengan virus satu organisme yang bersel satu. Sementara sel tubuh manusia berjumlah triliunan. Bahkan ada kesan saya, ini kesan pribadi, orang-orang cerdas justru menakut-nakuti orang-orang kecil yang hidupnya santai. Banyak orang kecil yang sebenarnya hidup santai dengan corona ini. Mereka mau tetap ke kebun, mereka mau tetap ke pasar, mereka mau tetap hidup seperti biasa. Tapi orang-orang cerdas yang menakut-nakuti orang. Nah, itu artinya yang sebenarnya lebih takut itu bukan orang kecil. Yang lebih takut adalah orang-orang besar. Orang-orang yang menempatkan dirinya cerdas. Karena ketakutan itu berlebihan, akhirnya juga mengancam orang kecil kalau tidak mengikuti rasa takut yang dialami oleh orang-orang cerdas. Tolong ini direnungkan baik-baik. Kalau kita masuk ke wilayah alasan ketakutan, itu saya coba menjelaskannya dari sudut pandang penjelasan buku yang saya baca bahwa virus yang dulunya SARS, yang dulunya MERS, atau virus yang dulu hanya berhubungan dengan binatang, akhirnya sekarang berhubungan dengan manusia. Dan salah satu alasan yang dijelaskan di dalam buku-buku itu adalah mutasi. Pertanyaan kami orang kecil yang tinggal di kampung, apakah hanya virus itu yang bermutasi? Apakah binatang tidak bermutasi? Apakah manusia tidak bermutasi? Jadi dengan kata lain, jadi sel binatang, sel manusia itu pasif. Tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan apapun yang terjadi di dalam dirinya maupun di lingkungan. Sehingga kita menjadi takut karena kita merasa mutasi genetis dari virus jauh lebih dahsyat mengalahkan mutasi yang terjadi pada binatang dan manusia. Terima kasih anggota SKK yang tetap percaya bahwa manusia adalah mahkota dengan kemampuan mutasi dan beradaptasi yang jauh Bapak Ibu kalau misalnya coba baca buku, ya, baca buku-buku ini, The Miracle of Enzyme. Kenapa kita tidak percaya pada buku-buku ini? Kenapa kita lebih percaya pada cerita tentang virus corona? Buku ini menggambarkan ada 5.000 enzim yang vital dalam tubuh setiap manusia yang berguna untuk melawan sehebat apapun virus itu bermutasi. Masih banyak lagi misalnya baca buku ya How Not to Die dari Michael Greger. Ya.
Kemudian buku lainnya banyak sekali yang menggambarkan bahwa tubuh manusia itu luar biasa terhadap virus. Ya, sekali lagi saya berterima kasih kepada anggota SKK, terutama anggota SKK di Surabaya yang divonis sebagai penderita corona terbesar di Indonesia. Zona hitam. Toh mereka, saya lihat wajah-wajahnya itu masih sukacita. Kita tetap percaya bahwa manusia lebih dari virus. Karena itu jangan takut dengan virus. Seperti yang kita tunjukkan selama ini. Yang berikut. Ya. Kalau baca buku-buku ini, buku seperti ini, sebenarnya makanan kita yang membuat tubuh kita cepat mati atau tetap hidup secara fisik. Gaya hidup kita terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan gaya hidup kita terhadap Allah juga menentukan hidup. Dan sebenarnya SKK sendiri sudah berhasil menunjukkan cara hidup yang benar. Makanlah yang benar, sesuai dengan disposisi genetis kita masing-masing, dan banyak orang menjadi sehat. Ya, seperti Jenny di Surabaya itu, yang ketika dia mengandalkan ilmu kedokteran, pertama dia divonis tidak punya anak. Untuk mempunyai anak harus inseminasi. Ternyata gagal. Tetapi ketika dia hanya makan sesuatu yang sederhana. Saya tidak tahu Yeni, coba masih ingat makan talas waktu itu ya? Yeni? Makan talas ya? Iya, ya benar Pak, makan talas. Makan talas. Dengan makan talas, akhirnya sekarang dia berhasil menjadi seorang ibu untuk dua pemuda ganteng. Ceti hanya dengan menghindari makanan itu dalam beberapa waktu mulut bengkok menjadi normal. Ya, sementara waktu dirawat di rumah sakit mulutnya tambah bengkok. Itu karena apa? Kita menghindari makanan. Itu tidak sepenting yang kedua ini. Yang kedua yang membuat kita sehat adalah gaya hidup kita terhadap sesama. Kita bertumbuh menjadi sahabat yang baik. Dan itulah kekuatan antivirus apapun. Termasuk mulut bengkok. Tapi yang pokok dari kita adalah relasi dengan Tuhan. Kita berjuang untuk hidup menurut kehendak Allah sesuai agama masing-masing. Dengan demikian, ya, kita sehat atau sakit bukan ditentukan oleh lingkungan, apalagi virus yang cuma bersensasi. Kita hidup sehat atau tidak tergantung pada what you eat and what you do. Terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Allah. Isu yang dikemukakan dalam semua penyakit, termasuk isu yang dikedepankan di dalam masa corona ini adalah kematian. Manusia dimatikan oleh organisme bersensati. Padahal sel manusia itu triliunan. Silakan buka literatur. Kalau dalam pandangan kita, kematian itu tidak ditentukan oleh virus, tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tidak ditentukan oleh alam yang lain, atau tidak ditentukan oleh relasi kita dengan ayam, dengan
kelawar, dengan ular, tapi ditentukan oleh Allah sendiri. Dan kematian bagi kita bukan satu akhir dari hidup. Kematian adalah satu pembebasan. Dan sebenarnya orang yang mati adalah orang yang mengalami sukacita yang lebih sempurna. Karena itu jangan takut kematian. Nah, sementara selama corona ini dan banyak kasus lain yang dikedepankan adalah kematian. Karena itu jangan takut mati. Ya seperti biasa kita katakan, yang ditakuti adalah setengah mati. Dan yang membuat kita setengah mati adalah what you eat, what you do. Karena itu, makanlah yang benar, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan sukacita, dengan diri sendiri, dengan orang lain. Ya seperti sekarang yang sedang kita gempar-gemborkan, buatlah lingkungan kita seindah mungkin. Sehingga kita kemana-mana kita hanya bertemu alam yang indah. Kalau kita duduk di rumah, alam di rumah kita juga indah, menyenangkan. Saya minta terus tegar, dan mari kita menyuarakan kepada dunia. Tidak usah takut dengan corona. Karena masih banyak orang pintar yang menyerukan hidup daripada ketakutan akan corona. Apakah hanya mereka yang, misalnya, apakah hanya yang menyerukan corona yang mematikan itu yang berhak kita dengar? Apakah hanya mereka yang boleh bersuara dan hanya mereka yang dianggap punya pikiran yang berguna bagi dunia? Masih banyak ahli lain yang melihat hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, termasuk anggota SKK. Hidup kita tidak ditentukan oleh virus. Bahkan virus akan lari terbirit-birit dari orang yang hidupnya secara benar. Mulai dari makan benar, sukacita, berelasi dengan orang lain dengan sukacita, berelasi dengan Allah dengan baik, dan menerjemahkan hasil relasi itu demi kehidupan bersama antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam. Jadi saya minta, bangunlah cara berpikir seperti ini. Kita tidak usah takut itu virus corona, karena hidup kita tidak ditentukan oleh virus persel satu itu. Walaupun ada pandangan lain yang mengatakan bahwa hidup virus itu berbahaya. Tapi masih banyak pandangan lain dan banyak ahli lain, banyak dokter juga yang tidak melihat virus itu sebagai the end of your life. Yang penting, hiduplah secara benar. Makanlah yang benar, hidup. Berhubungan dengan orang lain secara benar, dan berhubungan dengan Allah secara benar. Yang terakhir, satu yang mencemaskan saya, isu virus corona ini seakan-akan Tuhan tidak ada. Sampai-sampai kita juga, orang Kristen misalnya, tidak bisa ke gereja, dan tidak boleh ke gereja, karena nanti bisa mati kalau ke gereja. Bisa sakit kalau ke gereja. Bukankah Yesus itu penyembuh? Lazarus saja yang sudah mati hidup kembali. Dan saya sangat yakin itu. Dan banyak
orang menjadi sembuh karena itu. Dan banyak anggota SKK karena hidup menurut kehendak Allah, banyak yang sembuh di seluruh dunia. Mulai dari orang yang tidak tahu tentang medis sampai pada orang yang tahu medis. Anggota SKK harus percaya bahwa kita masih mempunyai Allah, dan dengan bantuan Allah, maka seluruh organ tubuh kita yang sudah diberikannya, termasuk enzim, termasuk apapun dalam tubuh kita, akan dikuatkan untuk melawan apapun kekuatan virus yang datang menyerang tubuh kita. Dan tubuh kita akan mengalami perubahan untuk melawan virus tanpa usaha yang rumit alami selama ini. Ya, Pak Rufus di samping saya. Stroke. Tidak rumit untuk menyembuhkan stroke. Hanya makan cabai dan minum anggur orang tua. Selesai, enak lagi. Tambah lagi beliau sendiri hobi makan cabai. Kenapa itu terjadi? Karena kita masih mempunyai Allah. Jadi terima kasih dengan melihat wajah-wajah anggota SKK di Surabaya yang penuh sukacita, maka kita tampil sebagai orang yang tidak takut corona, bahkan tidak takut kematian. Karena kematian itu satu kesempatan untuk mengalami kebahagiaan bersama Allah yang kita percaya. Baik, yang terakhir. Sama seperti untuk yang lain, saya minta anggota SKK terus tampil sebagai membawa kepastian. Tidak takut dengan corona, sambil ya taat kepada aturan pemerintah, karena kalau kita melawan juga repot. Jalani saja. Yang kedua, tampil sebagai orang yang membawa keteguhan untuk hidup dalam sukacita. Orang SKK diharapkan hadir sebagai model kebaikan. Ya, itulah panggilan hidup kita. Memberi kepastian, memberi kekuatan, memberi hiburan bagi yang takut, memberi contoh percaya pada Allah bagi yang ragu akan kebaikan Allah, terutama selama virus ini. Coba diskusi lebih luas, ya, tentang pertama bagaimana soal kebenaran ilmu ini, soal kebenaran virus ini, supaya ada pemahaman baru terhadap masyarakat, supaya kita jangan takut. Ya, porsi sayanya sudah. Pertama yang saya sampaikan itu, ya, manusia tetap istimewa. Ya. Yang kedua, kita masih punya Allah. Paling tidak itu dua hal penting yang perlu direkam. Ya, karena itu jangan takut dengan corona. Nah, mungkin dari aspek lain, psikologi ada Pak Rufus. Mungkin sosiologi ada Pak Ardi sendiri. Kemudian dari pengalaman kerja di laboratorium ada Pak Ipang. Atau ada yang lain lagi. Itu saya usul saya, Pak Mas. Selamat siang buat kita semua, rekan-rekan SKK. Salam sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya bisa mengungkapkan beberapa hal karena kami manusia lokal. Jadi secara nasional maupun konsep yang kaitan dengan corona sudah disampaikan oleh Bapak Anton Porat, maka
saya hanya menyampaikan apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi situasi saat ini bahwa di Nusa Tenggara Timur kita memiliki kasus sampai malam tadi malam 131 kasus dengan angka kematian untuk kasus COVID di NTT ini 1 orang, tetapi bukan diagnosis yang pasti COVID, tapi diikuti komorbid, yaitu penyakit hipertensi dan tipus abdominalis yang dirawat di rumah sakit tentara, kemudian dipindahkan ke rumah sakit umum dan terdiagnosa penyakit COVID dan penyakit penyerta atau komplikasi lain, sehingga dia meninggal. Tetapi kalau dibandingkan dengan penyakit lain, penyakit menular maupun tidak menular, saya kira COVID ini tidak menakutkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Anton Pora tadi. Jadi kalau DBD sendiri itu 137, itu jauh lebih banyak daripada kematian akibat corona ini untuk Nusa Tenggara Timur. Apalagi kalau kita bandingkan dengan nasional ataupun dunia, pasti penyakit lain lebih tinggi daripada penyakit corona ini. Dan bagi kita semua, teman-teman seluruh SKK, saya kira yang tadi terapi itu tidak boleh takut, itu yang paling penting. Karena ketika kita takut, itu berarti sistem imunitas kita akan menurun. Apalagi sudah tertular COVID, imunoglobulin M dan G itu akan menurun. Kalau takut. Jadi kita harus tetap bergembira dan menjalin hubungan yang baik, sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Nah, untuk situasi di NTT ini memang ada kematian 1, tapi bukan khusus corona. Berarti kami sebenarnya bebas corona di NTT, termasuk Aceh itu yang paling rendah di Indonesia. Jadi NTT ini memang secara rasional saya mau mengatakan begini, NTT itu tidak mungkin ada corona karena di NTT ini kan suhu panasnya matahari ini sangat tinggi. Kita tidak mungkin ada corona. Itu satu. Yang kedua, kemudian kami secara lokal NTT, ini daerah yang terkategori zona merah ini ada beberapa, tapi ini zona merah karena ada pendatang dari tempat lain, misalnya dari Jawa. Tapi NTT sendiri, transmisi lokal itu juga karena lebih banyak orang-orang yang sedang menderita penyakit kronis. Untuk daerah-daerah NTT ini memang hanya klaster yang dari luar, tapi untuk transmisi lokal hampir tidak ada saat ini. Mungkin sementara itu dulu, saya kembalikan ke Pak Ardi. Terima kasih, selamat siang Pak Ardi. Teman-teman SKK yang sekarang secara langsung mengikuti pembahasan tentang corona dan dampaknya bagi hidup kita sekarang ini. Saya sampai hari ini kita dengar dari suara Pak Pius bahwa baru 1 korban mati juga bukan karena murni corona, tetapi komplikasi. Kalau benar kita menganggap bahwa pikiran kita menganggap bahwa corona ini berbahaya, maka sesungguhnya ini adalah permainan akal kita. Permainan rasio kita yang mencoba untuk memberi respons terhadap stimulus berlebihan. Stimulusnya tidak ada masalah. Responsnya yang berlebihan, sehingga ketika kita tidak kuat terhadap stimulus, lalu kita kambing hitamkan stimulus sebagai biang
ancaman sebagai biang kematian kita. Dengan kata lain kita bilang bahwa kita sekolah sampai doktor, kita sekolah sekian tahun tidak ada gunanya. Ternyata kita masih berada pada posisi binatang di mana kita melihat virus itu seolah-olah ancaman untuk jenis binatang yang lain, yakni binatang yang berotak yang selama ini kita agung-agungkan. Disitulah kita melihat bahwa kita lemah. Kita lemah karena kita cenderung membesar-besarkan persoalan, lalu karena kita tidak kuat lagi menghadapi isu itu, kemudian kita mencari kompensasi atau rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai korban. Padahal sesungguhnya saya bilang bahwa sebenarnya tidak corona, tetapi kitalah yang membesar-besarkan. Karena kita membesar-besarkan, maka yang kita besar-besarkan kembali menyerang kita, dan kita bisa jadi korban kalau tidak kuat menghadapi situasi. Oke, kenapa orang membesar-besarkan ini? Adakah tujuan lain kalau dilihat secara psikologi? Karena yang membesar-besarkan ini adalah orang besar, bukan orang kecil. Ya, dan yang saya bukan orang medis, tapi yang paling banyak membesar-besarkan ini adalah orang medis. Ada apa sebenarnya mereka membesar-besarkan ini? Dari sudut pandang psikologi. Karena jadi stimulusnya virus corona tetap seperti biasa, tetapi respons subjeknya itu yang membuat corona ini menjadi besar. Ada sesuatu yang lain? Mungkin Pak Arbu bisa lanjutkan. Jadi kalau di psikologi juga mencoba untuk menjelaskan motif atau alasan dasar mengapa suatu kejadian itu dibesar-besarkan. Hiperbol ini sebenarnya dilakukan bukan di level bawah tetapi level atas. Berarti ada kepentingan di level atas yang ingin disosialisasikan, yang ingin diperoleh melalui kehidupan orang kecil. Sehingga di sini saya bilang bahwa kalau kita beragama ini sepotong-sepotong, maka pada saat situasi seperti ini kita goncang. Karena kita goncang, maka segala isu yang berkembang di sekitar kita menjadi ancaman bagi kita, termasuk juga rekayasa atau konspirasi, motif-motif yang terselubung yang selama ini tidak diungkapkan, mungkin melalui situasi ini bisa terungkap. Tetapi sekarang saya bilang bahwa apakah kita menghadapinya dengan tenang, sabar, dan kuncinya adalah mengandalkan Allah. Kalau kita sudah mengandalkan Allah, maka efeknya pada diri kita adalah kita bekerja dengan sukacita, kita bekerja tanpa ada cemas, takut, gelisah, dan perasaan-perasaan atau afeksi-afeksi negatif lainnya. Tetapi kita akhirnya menikmati hidup, lebih banyak mengembangkan afeksi-afeksi positif seperti sukacita, persaudaraan, semangat, tekun, rajin, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan hasil yang kita lakukan, kita menikmati dalam suasana sukacita. Sebenarnya di psikologi, kita bilang kita terlalu banyak mengembangkan atau katakanlah kita selalu berorientasi pada hal-hal yang negatif. Kita bilang negatif thinking itu lebih dominan daripada positive thinking. Inilah masalah. Saya kira mungkin itu. Jadi sebenarnya posisi subjek itu kalau dia menggunakan sudut pandang psikologi yang menentukan, bukan stimulus. Apalagi tentang virus yang kita tidak tahu di mana. Ya. Kalau objek lain misalnya ada gunung meletus dan kita lihat ada batu-batu yang mengarah ke kita, mungkin itu lebih jelas ya. Maka respons kita kalau kita lari pun tidak salah. Tapi kalau virus yang kita tidak tahu di mana dan dia akan bekerja atau mengalir ke siapa, respons subjeknya ini yang menentukan. Jangan sampai kalau dari sudut pandang psikologi bahwa yang kita tidak tahu pasti ini menjadi besar karena respons kita yang besar dan dibesar-besarkan. Dan kalau dibesar-besarkan melampaui
jumlah kematian yang terjadi karena penyakit lain, saya punya data yang saya dapatkan bahwa menderita karena mati karena jantung koroner, atau lebih tepatnya bagi saya, mati melalui sakit jantung koroner, bukan dia mati karena jantung koroner, tetapi untuk dia mati melalui itu 170.000 per tahun. Bahkan di Jakarta sendiri data yang saya dapatkan tahun 2009, data bulan sekitar Februari sampai September, itu 45.000 lebih orang dalam kurun waktu setahun dibandingkan dengan corona. Mestinya corona ini harus dibaca sebagai besar karena reaksi kita sebagai subjek, bukan stimulus virus. Terima kasih, Pak. Ini ada, mumpung masih di Kupang, ini berkaitan dengan NTT. Ya, NTT itu kan dikenal sebagai provinsi yang miskin. Tingkat kematian ibu dan anaknya juga tinggi. Artinya bahwa tingkat nutrisinya itu sangat rendah. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya, ya mungkin Opa bisa beri penjelasan, Pak Pius atau Pak Rufus, apa sebetulnya yang terjadi pada pada masyarakat atau lebih tepatnya manusia-manusia NTT itu. Karena mereka kan bukan terbebas sama sekali dari COVID. Jadi mereka tidak mengerti itu COVID. Dan mereka tidak mengerti itu tentang kematian. Jadi mereka lebih sibuk dengan mereka punya kegiatan sehari-hari. Jadi dengan kata lain, kalau menggunakan kosakata Pak Rufus sebagai orang psikologi, mereka tidak memandang COVID itu sebagai stimulus yang mengancam. Malah yang mengancam adalah petugas-petugas. Mereka pakai masker dan reaksi sebagai subjek yang tidak terlalu peduli dengan corona ini, itulah yang meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, walaupun secara nutrisi miskin. Kaitan dengan ketakutan atau yang menakut-nakuti masyarakat oleh orang kesehatan, karena tingkat rasionalitas terhadap COVID-nya, sehingga mereka menakut-nakuti masyarakat, mereka sendiri pun takut. Apalagi menggunakan APD, asmat itu, astronot itu. 3 menit saja sudah keringatan itu. Suhunya juga meningkat, jantungnya berdebar terus, akhirnya beresiko untuk bisa kematian buat tenaga kesehatan. Makanya banyak tenaga kesehatan bukan karena COVID-nya, tapi karena APD-nya maupun rasa takutnya. Itu yang menimbulkan itu, apalagi mereka sudah memiliki penyakit sebelumnya, misalnya hipertensi atau diabetes mellitus seperti itu. Mereka sendiri tidak tahu bahwa itu virusnya dari mana, virusnya itu dia datangnya dan tertularnya bagaimana, kan mereka juga belum memahami benar. Tapi bagi yang mereka belajar virus, pasti tahu karena mereka bisa lihat di laboratorium. Tetapi seperti yang biasa diajarkan oleh Bapak Anton, bahwa laboratorium yang paling canggih itu adalah tubuh sendiri. Sehingga jika makan makanan ataupun apa yang terjadi atau bermasalah dengan tubuh dan tubuh merespon, berarti kita hentikan saja itu makanan. Sehingga makanan itu bisa sesuai dengan genetik atau keunikan tubuh kita. Nah, kesempatan berikut ya mungkin kita perlu dengar pengalaman dari Pak Ipang ya, pengalaman di laboratorium atau berdasarkan bacaan-bacaan atau pengetahuan yang dimiliki. Silakan Pak Ipang. Ya, kalau sudut pandang saya, sudut pandang pribadi saya, virus itu kecil, bentuknya sangat-sangat kecil. Dan kita sendiri sebagai manusia tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Demikian juga kalau kita bicara atau mengenal Tuhan,
Sama, kita tidak melihat Tuhan. Itu terlalu kecil. Yang jadi masalah adalah sudut pandang manusia itu sendiri. Sebetulnya sudut pandang manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai manusia yang sangat lebih sempurna lah daripada sekedar virus. Jadi untuk apa kita takut dengan hal ataupun virus yang demikian kecil dan tidak terlihat? Semestinya kita maknai bahwa lebih baik kita takut akan Tuhan daripada hanya sekedar takut sama virus yang tidak kita ketahui dan kita lihat. Tapi kita lebih percaya dan lebih yakini bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Meskipun kita tidak melihatnya secara langsung. Yang lebih menakutkan harusnya kalau bisa kita lihat itu semua. Nah, itu baru kita bisa melihat bahwa ada invasi gitu ya, ada hal-hal yang bisa menyerang kita. Nah, sebagai makhluk yang maha sempurna, mestinya atau lebih sempurna daripada sekedar virus, ya kita harus punya paradigma yang tentunya jangan dilihat bahwa paradigma medis itu menjadi hal yang sangat dominan. Karena virus menyerang kita, secara medis pasti akan dikejar hubungan sebab akibat. Kalau ada akibat sakit, penularan infeksi, mengapa disebut epidemiologinya tinggi, pandemi, disebut pandemi, itu karena sifat dari virus ini adalah menginfeksi. Kapan bisa terinfeksi? Ada dua hal. Satu, faktor dari intrinsik kondisi makhluk hidupnya. Yang kedua adalah kondisi dari yang menyebabkan sakit itu, atau kondisi penyakitnya, atau virusnya, pembawanya. Saya melihat dari sisi mengapa virus ini dihitung dan dicemaskan banyak orang. Yang pertama adalah tadi karena penilaiannya adalah karena infeksi dan itu meluas di seluruh dunia. Ini yang diangkat sebagai masalah besar. Padahal virus itu sendiri kecil. Hanya menular. Oke, menular. Tetapi penularannya tidak sebesar penyakit yang sudah ada. Mengapa penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, atau penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal, bukan disebut sebagai pandemi. Karena itu penyakit bukan penyakit menular. Ya, mengapa? Karena penyakit mengapa tidak disebut pandemi? Karena tidak terjadi infeksi yang meluas. Karena ini penyakit adalah penyakit sekali lagi penyakit non infeksi. Justru yang perlu kita khawatirkan dan kita lihat, angka kejadian penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal, penyakit stroke, atau dengan darah tingginya, dan penyakit yang lain, justru ini angka kematiannya jauh lebih besar daripada infeksi virus ini. Nah, ini yang menarik. Yang kedua, ketidakkhawatiran kita seharusnya melihat bahwa suatu penyakit menyebabkan dampak yang berbahaya kalau yang kedua ini adalah kondisi makhluk hidupnya, tubuh manusianya sendiri, ya tidak terjaga dan sistem imunnya tidak baik, pola makannya tidak baik, jiwanya tidak sehat. Nah, inilah yang menyebabkan tingkat keparahan dari invasi atau masuknya infeksi virus itu sendiri. Saya rasa hal yang lebih mengkhawatirkan adalah hal-hal yang tampak seperti tadi, penyakit jantung, penyakit demam berdarah, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan itu semua salah satu bagian mengapa itu terjadi karena pola hidup kita tidak sehat. Pola atau sistem imun tubuh kita, jiwa kita tidak penuh sukacita. Ya,
masih sering emosional, masih suka rakus, masih suka marah, dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya angka penularan tinggi, oke, karena sifatnya menginfeksi. Tetapi jumlah kematian tidak berbanding lurus dengan jumlah infeksinya. Mengapa itu terjadi? Virusnya sama yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi faktor manusianya, faktor kondisi tubuhnya. Saya punya data, di NTT itu hasil Riskesdas sampai 2018, riset penyakit-penyakit yang komorbid virus corona yang menyebabkan kematian tinggi, itu di NTT malah sangat kecil. Contoh, di NTT itu peringkat terendah untuk penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, dan sebagainya. Justru ini yang memicu angka kejadiannya di NTT termasuk kematiannya paling rendah, paling kecil. Dan ini yang berbalik dengan angka-angka yang terjadi di seluruh Indonesia dan kota-kota besar lain. Dari dua hal tadi, kalau dari sisi penyakit, virus corona ini saya rasa jangan menjadi kekhawatiran yang utama. Tetapi tetap kita ikuti protokol pemerintah, terutama untuk daerah-daerah yang faktor resikonya tinggi. Sebetulnya ibaratnya daerah yang merah, daerah yang dinyatakan hitam, mau tidak mau kita jaga diri karena faktor intrinsik dari makhluk hidupnya yang kita jaga, bukan virusnya sebetulnya. Itu kekhawatirannya. Jadi kalau pendapat saya lebih baik kita takut pada Allah daripada takut pada virus yang sama-sama nggak kelihatan. Yang kedua, kita lebih baik juga mengendalikan hal-hal yang sifatnya psikis. Lebih banyak kita menyatakan syukur, sukacita, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, berbagi senyum di tengah kebingungan atau kecemasan, penderitaan orang lain, dan kita bisa berbagi kebaikan, memotivasi, dan pengetahuan, termasuk satu hal yang menarik sebetulnya. Orang lain di kala pandemi ini harus beradaptasi. Kita sebagai anggota SKK jauh lebih dulu dipersiapkan untuk beradaptasi, dan baik dari sisi jiwa maupun pola hidup atau pola makan. Sehingga kita sendiri mau tidak mau tidak terlalu cemas ya, tidak terlalu emosional, tidak terlalu khawatir, dan kita terbiasa untuk berbagi sukacita di tengah banyak orang yang serba tinggi dalam hal ini kecemasannya, maupun di lingkungan sekitar kita. Saya juga melihat kalau saya ada di Surabaya, mungkin kalau saya sebagai tenaga kesehatan, mungkin akan termasuk yang stresnya tinggi, kecemasannya tinggi. Tetapi beruntunglah saya punya kebiasaan untuk adaptasi yang lebih dulu gitu ya, dengan pola hidup sehat yang baik, dengan menjaga jiwa kita. Nah, inilah yang menjadi modal teman-teman semua yang mungkin hadir di sini, bisa melihat bahwa sukacitalah yang betul-betul dan menyelamatkan kita, termasuk iman kita sendiri dalam menjalankan hidup bersama Bapak Antonius Bornatu. Sampai hari ini belum ada obat vaksin untuk COVID-19. Jadi jangan terlalu cemas, jangan terlalu emosional dengan iklan-iklan. Lebih baik kita percaya dengan pola adaptasi kita bersama SKK, kemudian kita hidup sukacita, itu jauh lebih penting. Dan itu akan dijadikan suatu persaingan di dunia kesehatan untuk menemukan solusi. Dan komoditas ekonomi akhirnya menjadi lebih utama dari sekedar menyelamatkan manusia. Karena di Amerika sendiri mutasinya sudah ada sampai 5 virus COVID-19. Padahal manusia di Amerika dari banyak genetik yang berbeda-beda juga. Dan pasti pendekatannya nanti adalah pendekatan umum. Jadi tidak ada yang spesifik untuk masing-masing pribadi yang cocok. Yang cocok adalah kita bersyukur ikut di SKK ini, kita
mendapatkan makanan yang cocok untuk diri kita, obat yang cocok untuk diri kita. Seperti itu, Pak. Ya, salam Opa, salam semuanya, Salam. teman-teman SKK semua. Saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang, ini saya dari sudut pandang ekonomi ya, dan politik mungkin ya. Berdirinya dulu kenapa ada PBB, kenapa ada G8, dan kita harus mengenal hierarki di dalam konsensus PBB. Kenapa Amerika Serikat dikatakan sebagai negara adidaya, dan kenapa Indonesia terletak di salah satu anggota daripada PBB. Jadi saya akan bercerita sedikit. Pada konsensus 2012 G8 Summit, waktu itu Presiden masih Barack Obama, sudah didengungkan tentang krisis dunia. Krisis dunia yaitu terjadilah hutang yang terlalu berlebihan dari negara-negara, terutama Eropa. Semua negara duduk bareng ingin menyelesaikan polemik itu. Hutang bagaimana bisa dilakukan penurunan. Secara politik, hutang itu bisa dilakukan dengan cara tidak menambah hutang. Singkat cerita, dalam hierarki, dalam dunia yang luas ini, bahwa yang mengontrol semua kegiatan perekonomian dunia itu kita sebut namanya Fed, Federal Reserve. Itu merupakan Dewan Kehormatan Gubernur yang terletak di New York. Hanya satu-satunya lembaga yang bisa mencetak uang dalam jumlah banyak. Negara-negara itu berhutang dengan Fed. Saya akan ceritakan sedikit tentang sifat market ya. Market itu hanya ada permainan, kalau tadi dalam psikologi Pak Rufus bicara stimulus. Stimulus itu akan dilakukan dengan dua tema, fear and greedy. Ketakutan dan keserakahan. Tema kita di dalam tahun ini krisis itu adalah menciptakan suatu ketakutan. Tema di dalam suatu negara untuk menciptakan bubble, kalau dalam ekonomi kita sebut bubble, atau dalam dunia psikologi kita sebut pada keserakaan, yaitu konsumtif. Makanya banyak pakar-pakar ekonomi bilang sifat daripada pemimpin republik dan pemimpin demokrat. Waktu itu hutang yang sangat besar di negara-negara Eropa oleh Fed, setiap tahunnya suku bunganya dinaikkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa harus akan terjadi resesi. Dan krisis itu selalu berulang 10 tahun sekali. Cuman kita tidak pernah tahu krisisnya apa, menggunakan metode apa. Biological weapon atau perang gitu ya. Jadi di tahun 2018 seharusnya 2019 tepatnya seharusnya itu di tahun-tahun itu terjadi krisis. Sifat daripada krisis ini untuk menyelamatkan ekonomi suatu negara. Yang kita sebut kebangkrutan suatu negara. Negara tidak boleh bangkrut. Tidak boleh seperti dulu lagi zaman-zaman perang yang kita pernah dengar Ethiopia dan negara-negara Afrika di mana terjadi kemiskinan massal, itu tidak boleh terjadi. Sehingga dibentuklah bank sentral di negara-negara anggota G8. Termasuk di Indonesia ada yang kita sebut Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia bukan di bawah pemerintahan Indonesia, tetapi di bawah Federal Reserve Amerika. Nah, itu yang kita sebut Bank Dunia. Untuk melunasi hutang, saya sebagai pengusaha itu ada dua cara. Membayar dengan aset atau membayar dengan uang. Indonesia dikatakan hutangnya cukup besar, sehingga harus dilakukan permajaan atau menurunkan nilai yang sudah terlalu tinggi. Semua negara juga akan melakukan hal sama, yang kita sebut men-shutdown, merestart, atau mereset.
Karena nilai aset dalam suatu negara kita sudah terlalu besar. Nah, disinilah letak media-media yang membuat kecemasan dan ketakutan pasar. Ya, di saat pasar itu greedy, harus direm dengan fear. Di saat pasar itu fear, harus distimulus dengan greedy. Itu sifat market. Ya, jadi market itu kita bilang under kontrolnya negara dan negara under kontrolnya Federal Reserve. Jadi memang dengan adanya meristak menggunakan virus, biological weapon, dengan ilmu psikologi propaganda, mungkin Pak Rufus bisa menjelaskan apa itu propaganda teori, terjadilah isu-isu yang bertebaran yang tidak ada jawaban. Itu hanya isu doang, rumor lah kita sebut ya. Di mana akhirnya setiap individu mempersepsikan sendiri-sendiri. Yang tenang, ya berani. Yang takut, ya takut. Cemas. Virus ini diciptakan untuk itu. Ya, yang berani melawan tadi bilang bahwa antibodi kita akan meningkat kalau kita tenang. Dan yang fear juga antibodinya akan meningkat. Ya, itu salah satu metode yang mereka lakukan. Lalu kemarin di bulan Maret sudah disetujui di dalam G8 bahwa semua negara stimulus. Sehingga Federal Reserve mencetak uang 9.000 triliun. Which is itu bisa dikatakan pencetakan uang paling besar sekali sejak tahun 2008. Nah, permasalahannya, ini kita bicara kapan sih corona ini berakhir. Saya lagi-lagi bicara dari sudut pandang ekonomi. Sekarang ini uang yang dicetak itu akan beredar dan distimulus ke semua negara yang terdampak corona. Sehingga membutuhkan waktu. Terbukti kemarin pasar modal Indonesia itu jatuh ke level terendah 10 tahun terakhir. Kenapa bisa sampai terendah? Itu yang tadi saya ceritakan, bahwa untuk berhutang dan melunasi hutang itu bisa dibayar dengan cara penurunan aset dan peningkatan aset. Makanya pasar modalnya jatuh. Indonesia bisa berhutang lagi. Dan nantinya akan dibayar dengan peningkatan pasar modal saat rebound atau saat meningkat yang nanti akan menuju ke 7.800. Jadi isu daripada virus, isu daripada perang antara Amerika dengan Cina itu merupakan propaganda. Jadi apakah itu kebenaran, apakah itu benar dan terjadi akan perang, saya tidak yakin. Ini pendapat pribadi saya. Itu hanya untuk lagi-lagi menciptakan kepanikan, takutan pasar. Ya. Corona ini untuk sektor retail, kita ngomong kalau kelas itu menengah ke bawah. Untuk menengah ke atas itu ditakut-takutinya dengan perang. Ya, supaya terjadilah perpindahan uang, terjadilah perpindahan ekonomi, terjadilah ranking ekonomi yang berubah. Makanya kemarin Indonesia ditunjuk sebagai negara maju di tahun-tahun berikutnya dikarenakan apa? Dikarenakan Indonesia merupakan di 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya yang surplus. Yang lainnya sejak tahun 2012 saat konsensus G8 semua negara baik Eropa itu minus. Minus ini sudah diambang kebangkrutan. Harus diselamatkan segera. Penyelamatan negara-negara Eropa itu harus dengan injeksi uang dalam jumlah besar. Pertanyaan yang selalu muncul kepada para ekonomi, kenapa dalam jumlah besar? Kita mengenal sekarang ini ada era yang cukup banyak ya, digitalisasi. Kita bisa bicara era globalis ini sudah berubah ke era milenial dan baby boomers. Kenapa ada istilah-istilah
baru. Yang dulu mungkin kita hanya bicara generasi X, generasi Y ya. Habis itu sudah tidak pernah ada lagi. Karena era digitalisasi itu sebenarnya era media. Kalau bahasa orang awam yang tidak mengikuti teknologi, kita bicara era media. Era media itu metodenya data statistik. Permainan data. Kenapa sekarang menggunakan biological weapon? Dikarenakan media-media itu sekarang hampir dikatakan milik Amerika semua. Semua dari Facebook itu bisa kita lihat dalam standar akuntansi dunia. Kenapa tidak pernah ada penemu dari Eropa yang menemukan suatu bentuk startup? Karena di Eropa itu tidak diakui. Hanya ada di Amerika. Sehingga kenapa semua orang hijrah ke Amerika, pendiri Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya, karena hanya di Amerika itu yang diapresiasi. Itu konsensus itu sudah diatur di dalam PBB. Peran aktif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa G8 Amerika dan Federal Reserve itu menggunakan hal seperti ini untuk melakukan stimulus ekonomi. Dan harus diketahui WHO, UNICEF, IMF, semua merupakan anak perusahaan atau lembaga di bawah Federal Reserve. Jadi punya turunan WHO, sekarang tugas WHO. Karena memang kepanikan dan krisis ini temanya tentang kesehatan, tentang dunia medis. Jadi peran WHO. Nanti 5 tahun saat pemilu lagi selesai, biasanya ada tema peperangan. Kita ngomongnya geopolitical atau geografis gitu ya. Nah, itu nanti tugas daripada UNICEF untuk berperan aktif di situ. Hal seperti ini memang selalu terjadi, ya kita bilang repeat. Tapi kenapa setiap tahunnya akan lebih cepat? Dikarenakan di era digitalisasi sekarang, era milenial ini, media berperan aktif. Siapa yang diuntungkan? Kalau kita bicara dari perspektif garis besar, kita melihat dunia secara keseluruhan semua negara, ya memang harus dilakukan suatu restart besar-besaran. Ya. Tapi lagi-lagi kita bicara seleksi alam di mana orang yang panik, akhirnya ya imunitasnya turun, ya terkena corona ya. Orang yang tenang yang tidak. Ekonomi Indonesia terutama itu dengan adanya corona akan jauh lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Kenapa? Karena saat corona, Indonesia distimulus oleh Federal Reserve itu 499 triliun dan akan distimulus lagi. Tetapi saya juga akan berkomentar tentang Surabaya ya. Zona hitam. Kenapa? Karena sifat daripada stimulus itu harus ada bencana. Kalau enggak stimulus itu enggak bisa masuk. Kalau semuanya peace, itu tidak ada namanya stimulus. Kita enggak butuh stimulus kalau semuanya damai. Stimulus itu dibuat karena suatu bentuk ancaman. Surabaya bentar lagi pemilihan wali kota. Surabaya juga merupakan basis masa terbesar juga untuk Indonesia. Jadi ya memang bantuan sosial yang kemarin Bu Sri Mulyani juga sempat bicarakan yang terbesar di Surabaya dan DKI. Bansos ya, itu sebenarnya bahasanya ya untuk stimulus. Stimulus yang akan masuk untuk provinsi daerah. Karena ke depan pembangunan Jawa Timur memang lagi dikonsentrasikan ke sana untuk tol Banyuwangi ya, Probolinggo Banyuwangi yang masih belum selesai. Kepanikan, ketakutan, saya setuju sekali. Memang ini lagi-lagi menjadi persepsi kita sendiri, kita menyikapinya bagaimana.
Tetapi saya mewakili untuk bicara ekonomi. Terbukti pasar modal Indonesia sudah rebound, pasar modal Amerika juga sudah rebound. Kalau indikasi yang paling gampang, itu kita melihat rupiah terhadap dolar. Saat rupiah menyentuh level 15.000 ke atas, disitulah corona akan mereda. Dikarenakan dana uang daripada Indonesia akan keluar lagi, berpindah. Kalau pandangan saya sekarang, ini masih posisi uang yang beredar daripada Federal Reserve itu masih posisi di Australia yang akan bergeser ke London. Dan dari London masih akan ke Argentina, ke Brasil, dan segala macam. Jadi saya tidak yakin sekali kalau September akan selesai. Dan saya yakin selesainya akan mulai mereda saat pemilu Amerika di tanggal 1 November, di tanggal 9 November itu sudah mencapai kesepakatan. Itu baru corona akan mulai beritanya hilang. Dan berangsur-angsur dilupakan. Berganti tema lagi. Ini saya pandangan dari segi ekonomi, mungkin semua lagi tadi itu pandangan saya. Jadi kalau ada yang setuju atau tidak setuju, mohon maaf karena ini sebenarnya melihat dari sejarah dan hierarki struktur organisasi dunia. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar Pak Ipang, Pak Pius, Pak Rufus, Pak Aril. Sebenarnya ada dua dunia jadinya. Kalau menggunakan istilah orang Jawa, ada alam cilik dan alam gede. Ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Nah, kita sudah mendengar bahwa yang dari luar, apa itu diberi nama virus, apa itu politik, ya bersifat stimulus yang masuk ke alam cilik. Jadi alam mikro itu menjadi target dan tempat pertemuan rangsangan-rangsangan dari luar. Nah, dunia luar itu terus berubah sesuai dengan kepentingannya. Beberapa tahun lalu isunya SARS dalam bidang kesehatan. Nanti ada tahun berikutnya isunya perang karena politik. Nanti tahun berikutnya soal utang dan sebagainya. Yang menerima itu kita sendiri. Nanti ada virus yang bilang infeksi ke segala penjuru dunia. Yang menentukan adalah kita sendiri. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertama SKK sudah dibentuk 13 tahun lalu dan kita semua dihimpun dalam satu kesatuan yang luar biasa solidnya. Dan ada satu yang menarik, SKK mengunjungi tanah suci di Israel untuk orang Kristen dan sesudah itu ke Roma sebelum isu corona ini meledak. Apa artinya? Kita mempunyai satu kekuatan di luar diri kita yang akan mendukung kita. Kita sudah memulainya untuk membangun cara hidup sehat secara personal dengan memperhatikan apa yang dimakan, menjadi orang baik, dan terutama menjadi orang baik menurut kehendak Allah. Jadi terima kasih SKK kuat karena kita mempunyai Allah dan alam mikro kita menjadi kuat walaupun alam makro di luar kita berubah-ubah. Dan saya minta orang SKK terus bergerak meluas supaya menjadi satu kelompok masyarakat yang berciri unik. Terutama uniknya terletak pada kesetiaan pada kehendak Allah. Dan menjalani kehendak Allah dalam hidup kita, termasuk pola hidup kita untuk tubuh dan jiwa, serta pola hidup sosial kita yang unik dibandingkan dengan yang lain.
Mari kita terus bersatu dan menjadi kekuatan baru yang memberi jawaban atas amburadulnya alam makro. Kita adalah alam mikro yang secara personal menjadi kekuatan dan secara bersama kita menjadi satu alam makro lain di luar yang sudah ada. Yang menentukan itu bukan virusnya, tapi kamu sendiri. Dan resep untuk bisa punya kekuatan pribadi, jadilah orang baik, setia kepada Allah, dan jaga makan. Selesai. Oke. Mungkin saya garis bawahi, ya. Virus boleh ada, tetapi yang menentukan kita. Kita tidak ditentukan oleh virus, ya. Atau stimulus boleh ada, tetapi persepsi kita yang menentukan. Yang perlu kita bina adalah diri kita sendiri. Tetapi ada 3 hal, atau minimal 4 yang kita bina pada diri. Makanan dijaga baik, bina diri sukacita, kemudian relasi dengan orang baik, relasi dengan Allah baik. Kemudian kebaikan yang ada pada kita jangan hanya untuk diri sendiri. Kebaikan kita untuk dibagikan kepada orang. Yang kedua yang saya minta adalah kesatuan kita. Jangan pernah takut bersatu sebagai orang baik. Kita sekarang ini kalau boleh semua orang baik berkumpul untuk menjadi kekuatan baru bagi dunia. Bahwa kita secara bersama dalam SKK ini menjadi satu kekuatan baru. Supaya kita jangan lagi tergantung pada informasi yang simpang siur. Kita adalah pembawa kepastian bagi orang lain. Tapi kepastian itu akan lebih kuat kalau kita bersatu. Dunia boleh berubah, tetapi kesatuan kita dan sukacita kita jangan pernah luntur.